Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya sukacita surga mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita untuk kita menyembah Dia, menyembah Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah. Yesus Raja berkuasa dalam hidup kita. Diserahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dari
Setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, memejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Yes, you are. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam
Mari jemaat, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah melalui taburan firman Tuhan ini kita dapat dikuatkan terus di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita juga persiapkan hati kita untuk kita menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah kita lebih dikuatkan lagi di dalam pengenalan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. selamanya.
Puji Tuhan saudara, kita telah memasuki di bulan Oktober, di mana seperti biasa di bulan yang baru kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Pada hari ini, mari kita siapkan hati kita semuanya untuk melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap pengorbanan Tuhan. Pada hari ini, kami berdoa Tuhan, pada saat kami ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, Engkau berkati, Engkau urapi kami, Engkau remind kembali mengenai bagaimana Tuhan telah berkorban untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan masuk ke sakramen perjamuan kudus. Saudara bisa mempergunakan hosti yang gereja bagikan, tetapi jika saudara tidak sempat untuk mendapatkan, saudara bisa mempergunakan media lain seperti biskuit, kerupuk, atau teh, ataupun minuman bersoda, atau apapun itu. Esensinya, yang penting esensinya bukan apa yang kita pergunakan. Amin. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Dan beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil anggur sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus, pengorbanannya yang tercurah menghapus dosa-dosa kita. Mari kita angkat di atas kepala kita, dan beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sekali lagi mengizinkan untuk kami ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Ingatkan kami terus Tuhan bahwa pengorbanan-Mu untuk kami, untuk umat manusia, untuk umat tebusan-Mu sangat berarti, di mana kami memperoleh hidup yang baru, di mana kami mendapatkan pengampunan dari Engkau, kami menjadi ciptaan yang baru, kami mendapati bahwa hidup kami diampuni, hidup kami berubah karena kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saudara, pada hari ini kita telah menerima sakramen perjamuan kudus, dan saatnya hidup kita, kerohanian kita dibangun untuk mendapatkan, untuk mendengarkan firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang menyegarkan hidup kita, firman Tuhan yang membuat kita terus diingatkan, iman kita ditumbuhkan karena firman Tuhan, firman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami, mungkin kami sedang ada di tempat lain, kami berdoa dan kami percaya hadirat Tuhan selalu ada, hadirat Tuhan selalu sama, kuasa Tuhan selalu sama. Ajar kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan akan menjadi kekuatan bagi kami. Iman kami bertumbuh, kami akan melihat betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, dan kami juga akan melihat bahwa kehidupan ini adalah kehidupan di mana kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, dimanapun saudara berada pada hari ini, ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan selalu ada,
Tuhan ada. Pada saat mungkin Anda di rumah, Anda duduk di meja belajar Anda duduk mungkin di sofa dan menyaksikan ibadah online ini, jangan menjadi penonton, tetapi saudara juga harus mengimani setiap firman Tuhan yang disampaikan. Karena apa? Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan sama, tidak bergantung tempat. Amin saudara, siap mendengar firman Tuhan? Nah saudara, suatu saat saya sedang diundang oleh sebuah instansi yang mana saya kebetulan mendapatkan undangan VIP. Lalu pada saat saya ada di tempat itu, saya katakan bahwa saya adalah tamu VIP dari acara tersebut. Tetapi sayangnya orang yang ada di front desk, orang yang menerima tamu tidak mendapati nama saya. Pada saat dicek, nama saya kok nggak ada gitu. Lalu saya bilang, Mbak, boleh nggak coba lagi untuk melihat? Lalu mbaknya coba melihat lagi, tidak ada. Lalu untungnya mbaknya baik, lalu saya berkata, Mbak bisa nggak tanya ke yang ada di atas Mbak, karena saya sudah ada undangannya. Lalu orang tersebut menanyakan kepada atasannya dan ternyata memang ada kesalahan sistem dan saya adalah tamu VIP. Saudara bayangkan kalau saya tidak mencoba kembali untuk bertanya atau memastikan kalau saya bukan tamu VIP, maka di acara tersebut saya tidak akan bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh VIP. Saya tidak bisa ke lounge, saya tidak bisa mendapatkan snack, kopi, ada ruang tunggu, lalu saya bisa bertemu dengan pengisi-pengisi acara tersebut. Saudara, ini yang ingin saya sampaikan. Seringkali dalam kehidupan kita, pada saat kita gagal atau pada saat kita dalam masalah besar, maka kesulitannya adalah bukan untuk menyelesaikan permasalahan itu atau bangkit dari kegagalan itu, tetapi permasalahan atau kesulitannya adalah kita mencoba kembali untuk bangkit. Pada saat kita ada masalah, kesulitan terbesarnya bukan menyelesaikan masalah, tapi mencoba untuk bangkit dari keterpurukan itu, saudara. Tidak ada penyelesaian tanpa diawali dengan kemauan untuk mencoba kembali, mencoba untuk bangkit kembali. Saat kita gagal atau berada dalam masalah besar, seringkali kesulitannya bukan menyelesaikan masalah. Seringkali kesulitannya bukan keluar dari kegagalan itu. Kesulitannya adalah bangkit dan mencoba kembali untuk kita bisa achieve, untuk kita bisa meraih keberhasilan, keluar dari permasalahan. Pada hari ini saya ingin membahas kalimat ini, dua kata ini, mencoba kembali. Tentu saja bukan mencoba lari ya dari masalah, tapi mencoba kembali untuk kita bisa mengalami kebangkitan, untuk kita bisa mengalami keberhasilan dari keterpurukan atau dari masalah yang ada dalam kehidupan ini. Dua kata ini yang bagi saya sungguh berkuasa pada saat kita menghidupi. Bayangkan kalau kita tidak mau menghidupi kata mencoba kembali, maka banyak hal yang tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak mencoba kembali untuk menghidupkan mobil yang pertama di starter itu tidak bisa hidup, maka tidak akan ada mobil yang hidup. Kalau engkau tidak mau mencoba kembali untuk memperbaiki pernikahan Anda yang hancur mungkin, yang sudah dingin, memperbaiki dan tidak fokus pada keburukan, tetapi mencoba memperbaiki, membangun kembali, maka pernikahan Anda akan tetap hancur. Kalau mungkin Anda memiliki anak yang bandel, lalu Anda tidak mencoba kembali untuk berdoa, mendidik anak tersebut, maka anak itu akan tetap menjadi anak yang bandel. Mencoba kembali. Mungkin bisa Anda gagal, tetapi pada saat Anda tidak mencoba kembali, maka bisnis itu akan stay gagal. Kegagalan demi kegagalan akan terus terjadi pada saat Anda tidak mencoba untuk kembali. Mungkin Anda tidak melayani lagi. Anda sakit hati, Anda kecewa kepada Tuhan. Tetapi pada hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kita, engkau harus mencoba kembali untuk melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin kita pesimis atau negatif, jadi pegangan hidup. Karena apa? Engkau tidak mencoba untuk kembali optimis. Engkau diliputi oleh keputusasaan, prasangka yang buruk, pesimis, kenegatifan. Karena apa? Engkau tidak mencoba kembali
untuk hidup optimis dalam kehidupan ini. Engkau marah sama Tuhan, tetapi engkau kecewa sama Tuhan. Karena apa? Karena engkau tidak mencoba kembali untuk engkau melihat bahwa Tuhan baik untuk kita semua. Nah, mencoba kembali, saudara. Pada saat kita mencoba kembali, maka tidak akan ada kata give up dalam kehidupan Anda. Pada saat engkau terus berkata, aku mau mencoba kembali, maka tidak akan ada kata give up dalam kehidupan ini. Dalam Alkitab ada tokoh yang akan kita belajar yang dia terus mencoba kembali walau seakan-akan gagal berkali-kali. Goal dari firman Tuhan ini adalah saya pengen encourage kita semua bahwa pada saat Anda gagal, Anda terpuruk, Anda mengalami masalah, mari kita coba untuk kita mencoba kembali untuk kita bisa bangkit, kita bisa keluar dari masalah kita. Dalam Alkitab ada seorang tokoh yang mana mencoba kembali adalah pilihan hidupnya walaupun dia berulang kali gagal dalam mencoba untuk meraih keberhasilan. Ada seorang nabi bernama Elia, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan di puncak Gunung Karmel karena untuk meminta hujan yang sudah 3 tahun tidak turun hujan di Israel. Mengapa tidak turun hujan di Israel? Karena raja pada saat itu, Raja Ahab, memilih untuk tidak menyembah Allah Israel, tapi memilih untuk menyembah Baal. Peristiwa ini terjadi setelah Elia berhadapan dengan sekitar 450 nabi Baal, dibunuh semua sama Elia. Lalu Elia ingin berdoa kepada Tuhan, menurunkan hujan kepada Israel, kepada tanah Israel yang sudah 3 tahun tidak turun hujan. Akibatnya Israel dilanda kekeringan, Israel dilanda kelaparan parah, saudara. Oleh sebab itu mari kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 51. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael, saudara. Kita sering dengar kata ini, saudara, firman Tuhan yang saya bacakan ini bagaimana Elia berhasil menurunkan hujan, saudara. Elia berhasil menurunkan hujan. Tidak sembarangan, saudara, karena percobaan Elia sudah 6 kali. Elia meminta bujangnya untuk naik ngecek ada tanda-tanda hujan enggak? Tetapi setelah 6 kali tidak ada tanda-tanda hujan, tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang ke-7 itu pun bukan sebuah awan yang besar, sebuah tanda hujan angin. Apa yang didapat? Awan sebesar telapak tangan, kecil sekali, saudara. Sampai akhirnya awan sebesar telapak tangan itu muncul dan diikuti oleh awan badai dan turun hujan. Elia punya alasan untuk give up. Elia punya alasan untuk Elia nggak mencoba kembali. Bayangkan 6 kali, saudara. Naik turun, bujangnya naik turun. Mungkin Elia berharap Tuhan jawab doaku pada saat doa pertama, percobaan pertama, pada saat bujang naik, jawab doaku. Tetapi enggak, saudara. Percobaan yang ke-7 dan itu pun tidak spektakuler, saudara. Lah, mengapa akhirnya hujan turun? Karena Elia mencoba kembali, saudara. Elia mencoba kembali.
Dalam kehidupan ini mungkin kita seperti Elia, sudah coba berulang kali, tetapi pada hari ini firman Tuhan mengatakan engkau harus coba kembali dengan pertolongan Tuhan. Engkau coba kembali. Pada hari ini mari kita belajar apa sih yang menjadi rahasia Elia sehingga Elia mau keep trying, mencoba terus. Bahkan di percobaan ke-7 ada sign kecil, ada tanda kecil, tapi begitu mendengar itu Elia tahu ini Tuhan. Maka dia menyuruh Ahab untuk berkata, siapkan kudamu karena akan ada hujan di tanah Israel. Nah, kita pada hari ini ingin mencoba menggali mengapa Elia mau mencoba kembali walaupun gagal berkali-kali. Apa alasannya? Nah, mari kita sama-sama belajar, saudara. Yang pertama adalah begini. Dikatakan di ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, Elia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ini bukan tanda-tanda Elia gila atau kurang kerjaan, saudara. Atau mungkin Elia lagi yoga gitu. Enggak, saudara. Elia enggak lagi yoga. Elia lagi berdoa, saudara. Elia sedang memanjatkan permohonannya supaya hujan bisa turun di tanah Israel. Mengapa Elia terus mau mencoba kembali? Karena Elia berdoa. Kenapa berdoa begitu penting? Karena berdoalah maka Elia mempunyai kekuatan iman untuk mencoba kembali. Karena berdoa maka Elia membuat imannya terus tumbuh, harapan terus tumbuh, dan dia mencoba kembali. Doa mengubah hidup kita. Doa menguatkan iman kita sehingga kita punya kekuatan untuk mencoba kembali. Dan ini hal yang paling utama. Kalau Elia nggak berdoa, mungkin dia sudah gagal dan tidak punya kekuatan untuk mencoba kembali. Doa juga menghibur kita. Pada saat kita dalam kesesakan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tuhan, Kau adalah Tuhan yang baik. Aku tahu perlindungan-Mu nyata. Aku tahu bahwa Engkau menyertai aku. Maka penghiburan yang dari Tuhan ada untuk kita. Saudara, kalau ada di antara kita mengalami masa kekeringan atau mengalami masa tanda kutip kelaparan, masalah terjadi, kegagalan terjadi dalam kehidupan kita. Satu, saudara, mari kita teladani Elia. Elia apa? Elia berdoa. Pertanyaannya, apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kita datang kepada Tuhan untuk berdoa? Doa adalah menguatkan iman, doa mengubah hidup kita, doa menghibur kita. Apakah kita berdoa seperti yang Elia lakukan? Saya tidak ngomong seperti Elia lakukan menekuk tubuh, dilut, enggak. Tetapi bagaimana dia punya doa, kehidupannya disokong oleh doa itu. Dalam Yakobus 4 ayat 2 berkata begini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Apakah kita menyiapkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan atau hanya ngasal aja? Saudara, kita tahu Tuhan mendengar doa kita. Maka kita berdoa, saudara. Suatu saat, saudara, ada kakak dan adik, saudara, kecil-kecil sekitar umur 5 tahun dan umur 7 tahun, saudara. Dia sudah minta mainan. Zaman dulu ada remote control, saudara, yang mobilnya bisa kita arahkan gitu, saudara. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu, saudara. Lalu kakak beradik ini tidur di satu kamar, saudara. Pada jam tidur, si adik berdoa dengan suara lantang. Dia berkata, Tuhan Yesus, saya kepengen mobil remote control, Tuhan. Yang bagus, yang warna merah, yang modelnya Jeep, yang besar, Tuhan. Pokoknya saya mau mobil. Oh, dia berdoa sekencang-kencangnya dan berteriak, saudara. Lalu sang kakak berkata, kamu ini doa kenceng-kenceng, seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Tuhan kan maha mendengar, gitu kan. Lalu si adik berkata begini, saudara, iya, saya tahu Tuhan mendengar, tapi kan papa mama tidak mendengar kalau saya nggak berteriak, gitu, saudara. Saudara, Tuhan mendengar.
Manusia yang kadang-kadang tidak mendengar, manusia yang penuh keterbatasan. Oleh sebab itu doalah kepada Tuhan pada saat kita ada masalah. Maka Tuhan akan memberi kekuatan pada kita untuk mencoba kembali, saudara. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Pada saat kita tidak bernafas, maka kerohanian kita mati. Doa satu-satunya komunikasi kepada Tuhan, bukan Instagram, bukan Twitter, bukan Facebook. Seringkali zaman sekarang orang berdoa di mana? Di Instagram. Kasih ayat di Instagram. No. Doamu itu kadang-kala perlu dalam keadaan private untuk mengambil waktu antara engkau dan Tuhan saja. Apa yang ada dalam hatimu, katakanlah dan doa ke Tuhan. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita berdoa bersama keluarga kita? Sudahkah kita berdoa dengan anak-anak kita? Sudahkah kita berdoa? Kita ajak istri kita, kita ajak anak-anak kita untuk berdoa bersama, memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan, sehingga keluarga kita muncul sebuah dupa yang harum, yaitu doa-doa kita. Mengapa Elia mau mencoba kembali dalam kehidupannya? Karena Elia berdoa. Yang kedua, saudara, dikatakan di ayat 41 berkata begini. Kemudian 41b. Kemudian pergilah Elia kepada Ahab dan berkata begini, pergilah makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara, itu bukan sebuah benar-benar Elia sudah mendengar. Itu adalah perkataan Elia, keyakinan Elia bahwa hujan akan turun. Tetapi pada kenyataannya detik itu Israel belum turun hujan selama 3 tahun. Bahkan terjadi kelaparan dan terjadi kekeringan di Israel. Mengapa Elia begitu yakin? Mengapa Elia begitu yakin bahwa akan datang hujan? Ini adalah sebuah kekuatan untuk Elia terus berdoa. Iman yang kuat didasari oleh ini, saudara. Yang pertama, Elia berdoa. Yang kedua, Elia menoleh ke belakang. Loh, kok bisa menoleh ke belakang? Loh, iya, saudara. Menoleh ke belakang karena di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 firman Tuhan berkata bahwa tidak akan ada turun hujan, bahkan embun di Israel sampai Elia yang ngomong, sampai Elia sendiri yang memanjatkan doa itu. Di situ Elia tenang, saudara. Elia menoleh ke belakang. Menoleh apa? Menoleh bagaimana Tuhan berjanji dalam kehidupannya. Saya sebut menoleh ya, saudara, bukan melihat. Kalau kita naik motor, maka kita menoleh ke spion. Naik mobil, menoleh ke spion, bukan ngeliatin spion. Kalau ngeliatin spion, maka kita akan nabrak. Bukan melihat ke belakang, tetapi menoleh ke belakang. Untuk apa kita melihat spion? Untuk jaga jarak, untuk keamanan kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita terlalu mepet, kita terlalu pelan, atau kita terlalu laju, saudara. Menoleh ke belakang untuk belajar dari kesalahan, menoleh ke belakang untuk mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan dan telah Tuhan janjikan. Ini, saudara, kadangkala dalam kehidupan ini kita terlalu fokus kepada hari ini dan hari esok. Ada juga orang yang terlalu fokus kepada hari lalu atau masa lalu, sehingga dia tidak bisa melihat akan hari ini atau hari esok. Tetapi banyak orang pada saat ada masalah, dia terlalu fokus pada masalah yang sekarang, dan juga dia mengkhawatirkan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Pada saat kita usaha saya berantakan, pernikahan saya begini, atau mungkin yang mahasiswa atau yang bekerja, pekerjaan saya yang seperti ini, bagaimana dengan masa depan saya? Kita khawatir akan hari ini dan juga akan hari esok. Tetapi kadangkala kita harus menoleh ke belakang dan melihat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini, apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita, firman Tuhan yang katakan untuk kita, sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan telah berjanji, bahwa Tuhan telah menolong saya
Dahulu kala Tuhan menolong saya dan Tuhan akan menolong saya saat ini juga. Tuhan akan menjamin hari depan saya. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi saya di hari ini. Dengan apa? Dengan menoleh ke belakang dan melihat janji Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan telah bekerja, beracara dalam kehidupan kita di masa lalu sehingga kita tidak perlu khawatir lagi, saudara. Elia tahu gambaran penuhnya di masa lalu Tuhan beracara, bahkan di pasal 17 bagaimana Tuhan menyertai dia dengan menyambar persembahan yang Elia bawa, saudara, sehingga dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal, saudara. Elia tahu gambaran penuhnya dari mana? Dari dia menoleh ke belakang. Seringkali, saudara, dalam permasalahan kita tidak menoleh ke belakang untuk melihat Tuhan sudah menolong kita di masa lalu. Kita terus fokus pada masalah hari ini dan mengkhawatirkan masa depan. Ayo mari kita melihat di masa lalu. Kita melihat, saudara. Suatu saat, saudara, ada teman saya, sahabat saya, saudara saya bernama Pastor Arthur. Dia menikah dengan istrinya, mantan pacarnya. Pada saat hari pernikahan itu, saudara, pernikahan itu begitu kusuk, saudara. Karena saya tahu bagaimana perjuangan dari saudara saya ini, saudara, sampai dia bisa menikah dengan pasangannya, saudara. Di situ ada janji pernikahan yang diungkapkan, ada janji nikah yang diucapkan antara kedua mempelai. Tetapi yang sangat memberkati adalah begitu kusuknya janji pernikahan itu, sampai ada banyak pasangan yang mungkin saudara, pernikahannya sudah dingin. Pernikahannya mungkin diambang kehancuran, atau mungkin dia tidak bisa merasakan kasih yang awal mula-mula itu, saudara. Pada saat melihat janji pernikahan diucapkan, saudara, di situ ada kesaksian bagaimana pada saat ada doa pernikahan atau janji pernikahan diucapkan, itu membuat beberapa pasangan flashback bagaimana janji pernikahan mereka itu diucapkan juga. Sehingga apa? Sehingga membuat memori mereka bahwa pernikahan ini adalah kudus, saling mengasihi, saling mencintai. Pada hari ini, saudara, mungkin keluarga kamu dianjang kehancuran. Mungkin suami istri diambang perceraian. Mungkin sudah dingin hubungannya. Mungkin sudah ada ketidakcocokan lagi. Tetapi ingatlah, flashback ke belakang. Bagaimana pertama Anda mengucapkan janji suci itu di depan altar. Engkau ingat, engkau lihat kembali, saudara. Janji suci itu, saudara, yang kau ucapkan, saudara, dalam suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Saya berdoa, saudara, pada saat engkau mengingat, engkau flashback, engkau menoleh ke belakang mengenai hari suci itu, saya berdoa engkau diberikan kerinduan untuk mencoba kembali memperbaiki pernikahan. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak berkata, anakku susah diatur. Oh, anakku gak bisa gini. Waduh, saudara. Mari saya dorong untuk Anda mengingat kembali, menoleh ke belakang. Bagaimana pada saat anak itu lahir dan ada di gendong kita. Saudara, bagaimana anak itu ada di gendongan kita. Ingat kembali, saudara. Sehingga pada saat kau mengingat kembali itu, maka engkau akan mencoba kembali untuk berdoa untuk anak-anakmu. Engkau mencoba kembali untuk mendidik anak-anakmu lebih, saudara. Yang ketiga, saudara, berusaha dan Tuhan menentukan. Elia berdoa, tetapi Tuhan yang menentukan. Elia berjuang, Elia berdoa, berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan mau kayak ke-6 kali dijawab, mau ke-7 kali dijawab, mau ke-100 kali dijawab, terserah Tuhan. Kita usaha saja, kita mencoba kembali saja. Kita kadang atur Tuhan dengan memberi perintah, Tuhan, saya maunya jawabannya hari ini, jawabannya begini, hasilnya begini. Ini keinginan saya. Pada saat kita berdoa itu artinya memberikan atau menyerahkan masalah kita. Kita percayakan kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Tapi kita apa?
kita berdoa sambil ngatur Tuhan. Saudara, ingin saya katakan begini, pada saat kita berdoa dan mempercayakan kepada Tuhan, sebenarnya jawaban doa itu sudah tidak penting lagi untuk kita. Karena apa? Kita percaya pada Tuhan dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita menentukan kapan hasilnya, bagaimana hasilnya. Sehingga pada saat kita mencoba dan tidak berhasil, kita seringkali berhenti di tanda kutip percobaan yang ke-6. Atau bahkan kita melihat, loh kok hanya begini, hanya sebesar telapak tangan. Ingat saudara, bahwa Tuhan yang menentukan, kita yang berusaha. Inilah yang menjadi sebuah prinsip yang Elia pegang. Mengapa dia mencoba terus? Karena dia percaya pada Tuhan dan sepenuhnya kedaulatan Tuhan yang menjawab doa-doa. Yang terakhir saudara, bahwa Elia mau terus mencoba kembali karena Elia tidak memandang Tuhan sebagai Tuhan yang selalu memberikan jawaban yang spektakuler. Artinya begini, bahwa Elia terus melihat hal kecil, saudara. Bisa saja saudara, Elia tidak melihat hal kecil dan dikira, apa? Sebesar telapak tangan, udah turun aja, kita stop, itu bukan Tuhan. Maunya manusia itu kan tanda ajaib, tanda spektakuler, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang besar-besar bikin merinding kita. Tapi tahukah saudara bahwa seringkali Tuhan berbicara, seringkali Tuhan beracara dalam kehidupan kita melalui hal-hal kecil, saudara. Melalui hal-hal simpel yang kadang-kala nggak keren, saudara. Awan sebesar telapak tangan, nggak ada keren-kerennya. Tetapi itulah yang mengawali sebuah kespektakuleran. Begitu awan sebesar telapak tangan itu ada, Elia tahu Tuhan beracara. Maka awan besar menyusul dan hujan pun turun, saudara. Kalau saudara saya jadi Tuhan, maka saya akan ngeset, saudara, bahwa Yesus, kalau saya jadi Yesus, saya akan memilih, saudara, skenario yang keren dikit, saudara. Saya matinya nggak di kayu salib, saya matinya kayak Avenger, saudara, kayak Iron Man gitu sama Thanos gitu. Jadi kan keren, wah cool gitu. Tapi enggak, saudara. Tuhan memilih untuk melakukan mujizatnya, yaitu apa? Dengan dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dengan cara yang simpel, dengan cara yang benar-benar membuat kita, kok seperti ini nggak keren mungkin menurut manusia. Seperti kalah mungkin bagi orang-orang lain. Tetapi itulah Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus melihat esensi, bukan kulitnya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita melihat hal-hal kecil yang mungkin dilakukan Tuhan pada saat kita mencoba. Oleh sebab itu intinya kau berdoa sehingga imanmu naik, saudara. Setiap kali, saudara, kita memasuki atau melewati masa-masa kekeringan, belajar untuk memperhatikan lebih lagi. Perhatikan dengan seksama apa yang selama ini kita anggap biasa. Kita anggap sebuah hal yang tidak penting dalam kehidupan ini, yang biasanya kita lewatkan begitu saja, terlihat kecil, saudara. Tetapi saudara, di dalam cerita ini Tuhan melihat atau Tuhan mengerjakan hal-hal kecil itu, memakai hal-hal kecil itu untuk menyampaikan atau untuk menjadi tanda bahwa akan ada pekerjaan Tuhan beracara dalam kehidupan kita, saudara. Melalui awan kecil, maka awan besar menyusul, saudara. Kuncinya adalah kepekaan dan kemauan kita untuk melihat kecil. Coba lihat, saudara. Mungkin ada hal kecil seperti kemampuan, keahlian Anda yang mungkin masih di dasar, seperti memasak, jualan online atau lain-lain, saudara. Hal-hal kecil. Tetapi ini, saudara, pada saat kita melihat hal kecil itu, saudara, itu kemungkinan dari Tuhan. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan. Sebaliknya, jika memang belum terlihat, jangan berhenti untuk melihat. Jangan berhenti untuk berdoa dan berusaha dan melihat bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ingat, pada usaha ke-6 gagal, tapi usaha ke-7
ada tanda. Jika memang tandanya belum terlihat, bukan berarti tanda tidak ada. Terus mari kita mencoba kembali untuk melihat sampai tanda itu benar-benar terlihat. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk melihat dengan cara Tuhan. Awan kecil atau apa, saudara. Saudara, dalam keadaan susah ini, saudara, mari kita mencoba kembali seperti Elia. Coba berusaha, berdoa sampai 6 kali, 7 kali. Saudara. Pada hari ini, saudara, kita belajar mengapa Elia mau terus untuk mencoba kembali. Yang pertama, karena Elia berdoa. Dia kuat imannya. Yang kedua, Elia menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang. Bagaimana Tuhan telah berjanji dan bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Dia tidak fokus kepada hari ini dan khawatir kepada masa depan. Dia tidak fokus pada masalah, tapi dia menoleh kepada bagaimana Tuhan berada dalam kehidupan. Yang ketiga, Elia tahu bahwa pada saat Elia berusaha, Tuhan yang menentukan. Yang keempat, saudara, lihat hal kecil di sekitar kita. Mungkin itu jawabannya dan itu mungkin tanda dari Tuhan. Kalau belum ada, bukan berarti tidak ada. Engkau coba kembali, mencoba kembali dan mencoba kembali. Selamat mencoba kembali dan berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap firman-Mu. Mau berdoa agar firman ini menguatkan kita semua. Mungkin ada jemaat-Mu yang lemah, yang akan putus asa, yang mungkin tidak tahu berbuat apa lagi. Tetapi melalui firman Tuhan ini, Engkau beri kekuatan untuk jemaat-Mu mencoba kembali. Ajar jemaat-Mu berdoa, agar jemaat bisa menoleh ke belakang. Bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Ajar mereka tahu bahwa manusia hanya berusaha, Tuhan menentukan dan percayakan pada Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa melihat kecil setiap makna, setiap tanda dari Tuhan. Tuhan tidak selalu beracara dengan hal-hal spektakuler, tetapi Tuhan memiliki cara personal untuk kita umat-umatnya. Meteraikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Di nama Tuhan, semoga firman Tuhan kali ini memberkati kita semua. Haleluya. Sedang
akan pelangi kasih-Nya. Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan, saya berdoa menguatkan kita. Firman Tuhan membuat penghiburan kepada kita. Firman Tuhan meneguhkan iman kita. Saudara, mari kita terus mencoba kembali dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah permasalahan COVID-19, pekerjaan mungkin yang susah, keadaan rumah, sekolah mungkin yang terus online, mungkin lagi jadi bosen atau yang lain. Mari kita bersandar terus kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Saudara, diingat kembali untuk kita bisa memberikan persembahan mingguan atau persembahan persepuluhan di minggu pertama melalui bank transfer yang tersedia selama ibadah, ada di layar ataupun barcode saudara. Saudara bisa memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Diingatkan kembali, minggu depan kita akan kembali beribadah, saudara. Saudara, saya mendengar dan melihat bahwa ibadah online orang sudah mulai bosen, orang sudah mulai jenuh atau apa. Tapi mari kita bangkitkan kembali, saudara. Ini adalah makanan rohani kita yang membuat kita bertahan, membuat kita bisa bangkit, mencoba kembali, memiliki kerinduan untuk mencoba kembali. Amin. Minggu depan kita akan beribadah. Jangan lupa ada ibadah KOI, ibadah UK, ada Unlimited Woman juga, dan juga ada Youth Authentic. Semuanya bisa Anda dapatkan informasinya di Instagram gereja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk YouTube gereja, sama YouTube dan Instagram @GBI-Faith-Unlimited. Mari kita berdoa untuk ibadah hari ini. Kita mengucap syukur dan kita berdoa untuk semua keluarga, supaya keluarga yang mendengarkan dapat diberi kekuatan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Kami berdoa agar firman Tuhan dapat termeterai untuk jemaat-Mu dapat mencoba kembali dan tidak berputus asa. Berkati jemaat-Mu yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Yang berbeban berat Engkau ringankan. Yang sakit Engkau sembuhkan, Tuhan. Yang membutuhkan jawaban hidup, Engkau berikan jawaban. Engkau berikan terobosan ke hidup. Ajar kami terus untuk kami mengasihi Engkau. Berkati juga jemaat-Mu yang memberikan persembahan maupun persembahan persepuluhan. Kami percaya, Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Kami memberi karena kami bisa melihat bagaimana Tuhan beracara dan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, dimanapun saudara berada, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis dan usaha pekerjaan, diberkatilah sekolah dan perkuliahanmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, happy Sunday. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Segalanya.
segalanya.